Ya, ini bisa dilihat, ini cabai umur 2 bulan ya. Ini cabai umur 2 bulan, ini pakai polybag ya. Tinggi sudah sekitar 80 cm 70 cm. Ini sudah sudah Y ke 1 2 3, sudah ada Y nya, udah cabang Y nya ada 3 ada 4 ya. Ini perawatannya ya itu tadi, kalau pakai polybag ini sama juga seperti yang di pekarangan di lahan. Jadi langkah pertama kalau untuk tanam cabai, dikasih dengan yang namanya pembenah tanah. Pembenah tanah itu trichodema, sikarbon sama asam umat. Tapi sebelum itu untuk medianya kita buat untuk kohi kambing taruh di bagian bawah sendiri. Terus untuk campurannya sekam bakar, terus tanah ladu, terus dikasih dolomit ya, campurannya seperti itu. Anggap aja sekam bakar 1, tanahnya 1:3, jadi sekam sama 1:3 ditambah dengan dolomit. Ini untuk atas kita kasih sekam arang supaya supaya penguapannya tidak terlalu ekstrim, jadi air di bawah tidak teruap ke atas gitu ya. Ini bisa lihat, ini berumur 2 bulan, batangnya sudah sebesar jari kelingking dan batangnya sudah seperti ini, yang bawah sudah hampir seperti jadi kayu ya. Dinding selnya bagus. Ini rata-rata ada 5-6 tunas. Ini umur 2 bulan sudah ada cabenya di cabang-cabang ketiaknya, Y-nya itu bisa dilihat ini ya. Ini bisa dilihat. Jadi langkah pertama dikasih pembenah tanah yang isinya adalah sikarbon, trichodema sama asam umat, masing-masing 3 sendok untuk 1 tangki. Untuk 1 tangki isi 16 liter ya, dikocorkan. Atau pakai yang tangki kocor yang 20 liter juga bisa, pakai 3 sendok aja. Itu dikasih pas masa penanaman. Terus kalau kelihatannya tanamannya kurang bagus, bisa dikasih 2 minggu kemudian. Batangnya semua besar-besar ini. Nah, habis itu kira-kira 5 hari atau 7 hari kemudian dikasih asam amino sama fosfat. Asam amino yang cair kalau bisa, fosfatnya mungkin ambil dari Ultradap, bisa juga. Kasih 3 sendok untuk 1 tangki. Asam amino kasih 25 cc untuk 1 tangki. Itu dikocorkan, dikasih 3 kali. Jadi hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15, atau hari ke-7, hari ke-14, terus hari ke-21. Sekiranya tanamannya kurang bagus, bisa ditambah. Jadi menyesuaikan dengan keadaan tanaman. Nah, setelah di atas umur 20 atau 25 hari, kasih NPK 1 sendok. Setelah umur 20 atau 25 hari, dikasih NPK 1 sendok. NPK-nya kalau bisa yang ada TE-nya. Maksudnya ada TE-nya itu dia ada kandungan mikro di dalam, seperti itu. Kasih 1 sendok aja per 20 hari. Hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, atau per 25 hari. Hari ke-25, terus hari ke-50, hari ke-75. Jadi per itu dikasih 1 sendok berbentuk granul ya, yang berbentuk granul untuk 1 polybag atau 1 tanaman. Ya. Terus untuk perawatan supaya dia tidak terserang penyakit, seperti ini contoh ini daun-daunnya tidak ada yang terserang penyakit kutu kebul, bisa dilihat bawahnya putih-putihnya semua tidak ada. Ini per 1 minggu disemprot yang namanya fungisida sama insektisida ya. Disemprot fungisida sama insektisida. Fungisidanya bisa antrakol atau mangkosep. Terus insektisidanya terserah yang mana, tidak apa-apa, tidak tergantung
satu merek, tetapi insektisidanya kalau bisa yang sistemik. Artinya sistemik itu inseknya itu bisa diserap juga sama tanaman, jadi tanamannya menyerap insek. Jadi kalau dia terkena kutu kebul atau penyakit apa gitu, dia tahan. Jadi cabenya bisa tahan penyakit karena dia dikasih insektisidanya yang kontak sistemik ya. Ingat ya, kontak sistemik. Masalah merek sama aja. Itu untuk perawatan setelah dikasih asam amino sama fosfat ya. Jadi per 1 minggu dikasih yang namanya fungisida sama insektisida, yang sistemik untuk insektisidanya. Nantinya akan seperti ini, bisa dilihat. Asam amino sama fosfat itu membuat tanaman batangnya kuat ya. Batangnya kuat, itu 2 bulan batangnya hampir menyerupai kayu yang bawah. Nah, batangnya kuat yang pertama, yang kedua akarnya banyak, batang kuat sama akar. Jadi fase 1 bulan itu pembentukan untuk batang sama akar kuat, akarnya banyak, batangnya besar ya. Ini baru umur 1 bulan 2 bulan seperti ini, 2 bulan lebih, ini 2 bulan lebih 10 hari kalau tidak salah ini ya. Ini pucuk-pucuknya sudah kelihatan, pucuk-pucuk bakal buahnya. Nah, setelah lebih dari 1 bulan itu mau memulai masa vegetatif ke generatif, per 7 hari juga ya, per 7 hari disemprot yang namanya kalium dan boron. Jadi kalium dan boron itu mulai disemprot di hari ke-45. Di hari ke-45 interval 5 hari atau interval 7 hari itu disemprot kalium cair sama boron yang cair. Sama pakai 25 cc per 1 tangki, tidak apa-apa. Kaliumnya 25 cc, boronnya 25 cc. Atau mungkin cari yang sudah jadi, ada itu namanya kalinet, itu anggap aja kasih 50 cc per 1 tangki. Itu nanti untuk pembuahan, masa pembuahannya bagus, terus cabenya itu tidak rontok, dan masing-masing ketiak nanti bisa tumbuh banyak. Ini baru tumbuh 1 ya, jadi masing-masing ketiak itu bisa isinya 2, terus cabang Y-nya nanti banyak. Ini cabang Y-nya baru 1, 2, 3, 4. Cabang Y-nya nanti bisa sampai 25, 30 cabang Y, jadi otomatis rimbun sekali nanti. Seperti itu. Itu perawatan dari fase vegetatif ke generatif. Jadi per 1 minggu disemprot yang namanya kalium sama boron. Kalium sama boron akan membuat tanaman tahan penyakit, terus tumbuh lebih kekar, dan batangnya besar. Ini pertama kali karena dikasih asam amino ya. Ini batangnya besar nih, karena pertama kali dikasih asam amino itu batangnya membuat batangnya jadi besar ya. Itu berkat asam amino sama fosfat. Jadi masa vegetatif memperbanyak pemberian asam amino sama fosfat. Apabila dikocor 3 kali itu kurang, bisa dikocor lagi, tergantung keadaan tanaman. Dan ini kan pucuknya bisa banyak ya. Pucuknya banyak itu pas di umur 10 hari dia tunas atas dipotong ya. Motongnya pas siang hari, jadi biar cepat kering ya. Jadi pas umur 10 hari atau 12 hari itu pucuknya di atas dipotong. Supaya apa? Supaya tunasnya yang kecil-kecil tumbuh banyak. Nah, ini contoh yang tunasnya dipotong. Ini contoh. Nah, ini umur kalau tidak salah 10 hari ini tunasnya dipotong, pucuk-pucuk yang kecil-kecil mulai tumbuh. Jadi fungsi pucuk atas dipotong itu supaya nanti tumbuh ya. Dipotong paling pucuk aja. Yang terpenting supaya tunas-tunas yang lain tumbuh, karena pada pas masa
vegetatif kan kita banyak semprot, perbanyak semprot asam amino sama fosfat, itu membuat batangnya banyak, besar, dan akarnya kuat. Itu fungsi karena pertama kali disemprot sama asam amino sama fosfat, jadinya seperti ini dah. Ini. Jadinya seperti ini karena penyemprotan asam amino sama fosfat seperti ini. Itu dikocorkan, asam amino sama fosfat dikocorkan interval 5 hari atau interval 7 hari. Jadi pas sapi umur 5 hari, 10 hari, 15 hari itu dikocorkan dengan dosis 25 cc sudah cukup. Apabila kurang bisa dikocor lagi seperti itu ya. Jadi nantinya jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini, bisa dilihat ini. Ini batangnya besar, ini baru sebesar hampir mendekati jari kelingking ya. Nanti bisa sebesar jempol, nanti bisa besar batangnya. Ini bisa lihat batangnya tebal, hijau, daunnya bisa dilihat hijau pekat dan tidak ada kutu kebul di dalamnya. Ini bisa dilihat. Dan cabang Y-nya banyak. Yang diutamakan kalau cabang Y-nya banyak itu keuntungannya nanti cabangnya banyak seperti ini. Ini cabangnya sampai bukan Y lagi nih. Cabangnya kaki 3 ini, 1, 2, 3 ini. Jadi cabang Y-nya itu bisa memperbanyak cabang Y, otomatis nanti cabenya juga banyak. Karena setiap cabang ketiak, itu pasti ada cabenya yang keluar. Nah, seperti ini. Makanya pas umur di atas 45 hari mulai tanaman membutuhkan kalium sama boron. Kalium berfungsi untuk membuat istilahnya menjalankan fotosintesa yang bagus, terus karbohidrat bisa naik ke atas, semua unsur-unsur hara itu bisa naik ke atas tuh berkat kalium ya. Berkat kalium ini bisa dilihat nih. Ini tinggi sudah hampir 70 cm, bisa nanti ini tinggi kalau sudah mendekati hampir 4 bulan tinggi bisa 2 meter ini seperti ini. Nanti di umur 3 bulan setengah sudah mulai panen tiap minggu. Tidak bisa dilihat ini batangnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Yang ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai banyak ini untuk percabangannya. Ini juga sama ini cabangnya bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabangnya. Nah ini ada cabai, ini dia terserang keriting, kita obatin ini terserang keriting, kita obati. Jadi penambahan kalium agak di overdosis ini, terus sama fungisidanya juga sama di over. Ini mulai tumbuh pucuk-pucuknya, ini kena keriting, kita amputasi, terus jadinya seperti ini, tumbuh tunas baru kembali. Ini kena keriting. Ini ada juga tanaman yang habis kena keriting ini. Ini tanaman yang habis kena keriting, ini bisa dilihat nih. Ini tanaman habis kena keriting, hanya dapat 2 cabang dia. Ini kena keriting pas posisi di sini. Begitu kita obatin dia tumbuh normal. Ya, dia tumbuh normal, ini daunnya udah mulai normal, naik ke atas normal. Ini sudah tumbuh cabang Y. Tumbuh lagi seperti ini. Nah ini seperti ini. Ini tumbuh cabang Y lagi ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini dulu kena keriting kira-kira 3 minggu yang lalu nih. Ini bisa dilihat bekasnya, ini masih ada. Ini belum saya potong, ini harusnya dipotong nih. Yang kena keriting kini ini tidak bisa menjalankan fotosintesa yang bagus. Ini kena keriting tapi sembuh ini.
Jadi kalau kena keriting, langkah pertama yang sederhana itu pemberian kalium sama fosfat sama asam amino sama boron itu di rolling terus seperti itu, okay? Jadi seperti itu. Terus fungi sama insek juga sama. Fungi sama insek sering disemprotkan, agak intervalnya agak dirapatkan supaya sembuh dari kena keriting. Nah, yang ini bisa dilihat ini kena keriting barusan seperti ini. Ini lagi dalam perawatan, cuman ini juga sudah bagus, tunas-tunasnya tumbuh. Terus bisa dilihat ini muncul tunas keemasan. Yang ini belum muncul tunas keemasan, tapi tetap bisa dilihat di ketiak-ketiaknya muncul bunga, muncul bunganya cabai, muncul cabenya. Dilihat. Jadi kalau kita budidaya cabai, kalau kita sudah ngerti luar dalam, nantinya kita akan lebih ngerti dan hasilnya bisa melimpah. Perawatan cabai untuk pas musim kemarau rata-rata dengan bermodalkan di angka 5.000-6.000 ya. Untuk musim kemarau bermodalkan di angka 5.000 per satu tanaman. Tapi kalau di musim penghujan ya, itu modalnya sekitar 8.000 sampai berbuah. Kenapa kok beda? Karena kalau musim penghujan itu kita harus memperbanyak fungisida sama insektisida, juga sama pemberian pupuknya juga agak berlebih. Karena apa? Karena musim hujan itu pengaruhnya banyak, makanan di tanah bisa juga larut ke lain-lain, jadi makanya modalnya agak tinggi kalau musim hujan. Ini bisa dilihat ini sudah mulai sembuh dari keriting juga ini, jadi bagus ya. Bisa dilihat daunnya lebar-lebar, bisa dilihat hampir setelapak tangan. Jadi dengan daun besar begini dia akan memperbanyak untuk fotosintesanya makin bagus seperti itu. Ya, demikian ulasannya. Kalau mungkin ada yang mau tanya-tanya atau langsung ke WA aja, di deskripsi bisa dilihat WA saya ya. Ini bisa dilihat batangnya besar ya. Batangnya besar sebesar pensil ya. Ini umur 2 bulan lebih ini. Yang bawah sudah sebesar jari kelingking, ini bisa dilihat ya. Sudah mulai terbentuk seperti pigmen kayu, jadi sel-selnya mulai terbentuk bagus. Ini juga sama, bisa dilihat tidak ada kutu kebul deh. Ini tidak ada kutu kebul, ini berkat fungisidanya sama insektisidanya yang kontak sistemik ya. Ingat nggih, kontak tapi sistemik ya. Artinya kontak sistemik itu dia insektisidanya bisa diserap sama tanaman, jadi tanamannya anti penyakit seperti itu. Per 5 hari atau per 7 hari nih, untuk penyemprotan fungisida sama insektisida. Terima kasih sudah lihat video-video kita. Mungkin ada yang tanya-tanya, bisa ke WA, kita layani gratis. Terima kasih.